Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Liatullah. Usia 20 tahun, saya mahasiswa semester 2 S1 Teknik Informatika atau TI Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu perancangan rangkaian logika kombinatorial. NIM saya ini 210511024. Kemudian kita mengawali dengan teori-teori yang akan kita pakai ya, secara singkat saja. Yang pertama apa itu gerbang logika dasar? Gerbang logika adalah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate, adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner. Nah, bilangan biner itu terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1, atau mati atau nyala, atau on atau off, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Kemudian, gerbang logika dasar memiliki 7 jenis. Yang pertama, gerbang AND, atau biasanya itu disimbolkan kali. Yang kedua, gerbang OR atau tambah. Gerbang NOT. NOT itu bisa tandanya petik, bisa tandanya bar di atas ya, garis. Kayak gini misalkan. Nah, misalkan A not atau A gini bisa, atau negasi A. Kalau OR ini, kalau N ini, N itu kali ya, kali. Ini OR, Ki tambah ya, OR itu. Kalau NAND, not AND, berarti not AND, berarti kebalikan dari AND. Kemudian yang kelima, gerbang not OR, jadi kebalikan dari OR. Kemudian XOR atau exclusive OR. Kemudian yang terakhir XNOR atau exclusive not OR. Kita lanjut. Kemudian kita akan membahas ke Karnaugh map. Karnaugh map atau gampangnya disebut key map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Nah, kemudian kita memakai juga display 16 segmen seperti ini. Ada beberapa segmen ini S0, S1, S2, S3, S4, S5 sampai SF atau S15 ya. Kemudian ini tugas perancangan kita. Nah, deskripsi perancangannya membuat rangkaian logika kombinatorial yang memiliki 5 saklar. Jadi 5 saklar ya, on off. Dan satu display 16 segmen. Display 16 segmen tersebut digunakan untuk menampilkan karakter sesuai yang kita rancang atau yang dirancang. Karakter yang akan ditampilkan terdiri dari 12 sampai 15 karakter identitas Anda. Misalkan identitas yang akan ditampilkan adalah M. Faisal H140202. Ya, M itu Muhammad Faisal, H itu Hidayatullah, 14 itu tanggal lahir saya, 02 itu Februari, 02 lagi itu 2002. Kemudian karakter yang akan ditampilkan
karakter yang ditampilkan itu seperti ini, sesuai nomor urutan ya. Pertama 1 0 kosong, 2 M, 3 F, 4 A, 5 I, 6 S, dan seterusnya sampai 16 kosong. Kemudian tabel input output atau tabel keluaran pemasukan dan keluaran. Ini kita termnya ada seperti ini saklarnya terdiri dari key RSTU atau T0, T1, T2, T3, T4 seperti ini. Ya, key-nya yang harus diingat key-nya itu 1 ya, bukan 0. Ini sesuai dengan tugas yang dikasih oleh dosen. Kemudian sini display-nya. Nah, kita taruh display-nya itu di sini. Nah, display-nya itu pertama off, 0, yang kedua M, dan seterusnya sampai yang ke-15 itu off lagi. Kemudian ini output-nya. Nah, output-nya itu dari mana nih? Kita tahu ada S0 sampai SF ini. Dari display-nya, 16 segmen ini. Dari S0 ya, berarti S0 ini. Nah, ini yang nyala nanti. Jadi kalau ini nilainya 1, ada yang nilai 1, segaris ini yang nyala ini ya. Kemudian ini rancangannya yang kita buat. Kemudian key map-nya, penyederhanaannya kita aplikasikan atau implementasikan. Ini ada sebuah tabel. Ini kita menggunakan sampelnya itu S2 ya. Kalau S1 itu dia hanya singkat sekali nih, hanya 2 tabel. Jadi kita tidak bisa mengimplementasikan. Kita lihat dulu S2 ya. Dari sini dulu kita lihat. S2 itu ada berapa outputnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 output ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita aplikasikan ke dalam tabel key map 4 variabel. Kenapa 4? Karena key-nya itu sama semua, satu semua. Jadi kita hanya menggunakan yang 4 variabel. Sini RS-nya itu di atas, yang baris ini. Nah, untuk TU-nya di bawah, di kolom ya. Nah, kemudian kita aplikasikan dari tabelnya dulu deh. S2 nih, yang pertama itu 1, 0, 0, 1, 0. Ini key abaikan saja ya, karena sama semua. Kita yang ini saja. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 mana ini? Oh iya, benar. Nah, kita tuliskan menjadi ekspresi boolean. Key sama dengan 1. Nah, ini 1 ya, sama ya. Ini 1 sama, jadi dia tidak not, 1 key. Kemudian R-nya tadi apa? R-nya 0. 0 sama tidak dengan 1. Beda ya, jadi kita tulis not atau tidak 1. 0 ya. Kemudian S, karena ini 0, ini S-nya 0. T-nya 1 sama dengan outputnya. Ini U-nya berbeda, jadi tulisnya U not. Kemudian semuanya ini kita masukkan ke dalam sini ya. Kita tuliskan semua, kemudian kita rancang menjadi sebuah ekspresi boolean untuk segmen 2. Nah, caranya bagaimana? Saya singkat saja ya. Jadi caranya itu kita menggabungkan 2 kolom atau baris ini tetangganya yang bertetanggaan nih dengan 2 variabel saja. Jadi misalkan ini dengan ini, atau ini dengan ini dengan ini dengan ini ya. Nah, caranya itu bisa vertikal atau horizontal. Ini kita ke atas, ini ke bawah bisa. Dan ada satu lagi nih, yang ketiga yang harus diingat, kita bisa menggunakan kertas atau seperti dilipat ya. Jadi ini nih, kalau kertas ini bagi 2, kita lipat, ini bisa sambung dengan ini ya. Atau ini bisa dipindah ke sini gitu. Umpamanya. Bisa dipindah di sini nih.
di ini, pindah ke sini. Nanti tinggal di aplikasi yang gimana cara mengaplikasikannya. Caranya itu misalkan ini ya. Ini dengan ini deh. Nah, kita lihat mana yang saling berbeda. Yang sama itu kita abaikan, kita cari yang bedanya. Oh, yang bedanya ini nih. U dengan U not. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini kita dapat Q, R not, S not, T. Ini ya. Bukan. Nah, ini. Dan kita aplikasikan semuanya sampai kita dapat seperti ini. Oke. Kemudian, ini kita dari tadi penyederhanaan atau key map, kita bisa tuliskan rangkum dengan seperti ini ya, S0, S1, S1 tidak ada ya, karena S1 di dalam tabel ini kosong ya, tidak ada yang akan menyala nih di segmen 1 nih. Berarti ini tidak akan menyala ini. Kemudian S2 dan seterusnya sampai SE. Nah, kita akan coba simulasi Logisim-nya ya, dalam aplikasi Logisim. Kita perlu ininya, oke. Kita taruh sini saja ya, untuk mempermudah. Oke. Kita inikan dulu. Nah, di sini itu rangkaian logikanya ya. Ini seperti ini. S0 itu ada dua variabel ya. Ada dua variabel. Nih, S0 mana? Tuh, cuma ada dua doang. Seperti tadi di ini nih, kita aplikasikan menjadi rangkaian logika. Ya. Nah, kemudian dan seterusnya S2, S3, S4, S5, S7, S6, S7, S8, S9, SA, SP, SC, SE. Ini abaikannya sini, salah tulis ya. Kemudian ini rangkaiannya S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, SA, SP, SC, SD, SE, SF. Ini yang kosong dilihat ya. Tadi yang kita lihat S1-nya kosong, SD kosong, SF kosong. Salah. Oke. Kemudian kita akan aplikasikan. Nah. Kita aplikasikan. Ini keadaannya netral ya. Kita kasih ini dulu. 0 semua. Nah, kita ingat bahwa key-nya adalah 1 semua. Berarti kita 1, nilainya 1. Kemudian dari M ya. Ini yang pertama tuh 0 semua, RSTU ya, kita fokus RSTU saja. Kemudian yang M, ini. Kemudian F, A, I, Phi, S-nya, S, A, L. Kemudian H, I, I bukan ini 1, 4, 0, 2, kemudian 0 lagi, terakhir 1, terus yang ini off ya, off semua, 1, 1. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Jika ada kritik atau saran bisa tulis di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silakan klik tombol like, dan kalau tidak suka atau ada saran silakan tulis di komen atau silakan untuk dislike.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.